Ini adalah fase pertama yang harus dilakukan oleh channel kecil atau channel baru. Jadi tanpa melewati fase ini, videomu nggak akan dapat rekomendasi bagus dan channelnya akan stuck, nggak kemana-mana. Halo YouTubers, mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu kan impian tiap kreator ya. Video kita bisa banjir views kalau rekomendasi di channel kita sudah berjalan dengan baik. Nah, khusus untuk channel baru atau masih kecil, atau untuk channel lama yang nggak maju-maju juga, coba lewati tahap berikut ini. Rekomendasi itu urusannya sama algoritma YouTube. Tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah memancing mesin algoritma YouTube untuk mulai merekomendasikan video kita. Nah, gimana cara mancingnya? Coba lihat yang ini. Saya kemarin menemukan tulisan di bagian analitik seperti ini. Views naik karena banyak penonton reguler menonton lebih lama. Ini adalah salah satu cara kerja algoritma YouTube yang dibocorkan ke kita. Kalau mau rekomendasinya banyak, bikin penonton reguler menonton lebih lama alias video kita disimak. Jadi bikin videonya yang menarik gitu ya. Tapi ini adalah sebenarnya tahap kedua. Yang perlu diperhatikan adalah bagian ini, penonton reguler. YouTube kasih bocoran kalau penonton reguler menonton lebih lama, rekomendasinya akan naik. Pertanyaannya, siapakah penonton reguler itu? Yaitu pertama, penonton yang pernah dan sering nonton video kita. Yang kedua adalah subscribers. Untuk channel yang sudah punya penonton reguler, ini harusnya lebih mudah ya. Tinggal nyari topik yang pas, bikin video yang retensinya bagus, ditambah thumbnail yang menarik. Rekomendasi akan percuma kalau nggak diklik. Trik untuk naikin retensi sudah saya upload, habis ini ditonton. Buat yang udah nonton, tonton lagi sampai 2 kali. Biar paham ya. Nah, gimana dengan channel kecil atau masih baru? Ini tugas yang harus diselesaikan dulu. Yaitu bagian ini, mendapatkan penonton reguler. Tolong perhatiin bagian berikut ini. Habis ini coba dipraktekin. Orang bolak-balik nonton dan syukur-syukur mau jadi subscriber itu pertama kalau ada indikasi konten kita berkelanjutan. Alias topiknya relevan atau nyambung. Jangan bikin konten yang campur-campur. Bahkan untuk daily vlog pun harus ada benang merahnya. Itu dulu diselesaikan. Kalian mau bahas apa? Nomor 2, kita manfaatin fiturnya YouTube biar orang bolak-balik nonton video kita. Nah, sebelum ke fitur mana aja, kita ke bagian utamanya dulu. Bagian video. Saya mau cerita sedikit nih. Di rumah saya itu kan punya satu akun Netflix ya. Sering rebutan sama Ibu Bayangkari. Dia nonton drakor, saya nonton dokumenter pembunuhan. Jadi kalau malam gabut suka rebutan. Gantian dong gitu saya minta ya. Bentar Pak, dikit lagi. Oke, setengah jam kemudian, 1 jam kemudian gak kelar-kelar. Sampai akhirnya saya ketiduran gak jadi Netflixan. Nah, si Ibu Bayangkari ini gak kelar-kelar nonton karena filmnya menggunakan sistem digantung. Endingnya bikin ganjel, jadi penasaran terus sama selanjutnya, sama lanjutannya. Video kita juga harus bisa begitu ya, bikin orang penasaran untuk menonton yang lainnya. Caranya gimana? Perhatikan ini. Nomor 1, rencanakan konten dengan baik, mulai dari mau bahas apa aja, topiknya apa aja, nanti mulai dari mana, manfaatnya apa, storyline-nya dan struktur videonya gimana, call to action-nya apa dan bagaimana, video kreatifnya gimana, dan seterusnya. Dengan bikin rencana, kita sudah ada gambaran besar channel kita punya kelebihan apa. Sudah banyak banget caranya saya bahas di channel ini, tapi kalau teman-teman pengen lebih mudah pelajarinya, silakan ke e-course Formula DJC versi 2. Sudah saya urutkan, tinggal praktekin. Oke, nggak perlu obok-obok internet lagi. Nomor 2, ini bagian teknis. Gimana bikin orang penasaran tadi? Tiap channel ada trik dan taktiknya masing-masing. Kalian harus paham apa yang bisa bikin penasaran penonton kalian. Saya nggak bisa jelaskan satu-satu ya, karena saya yakin kalian punya kelebihan dan potensi yang bisa kalian manfaatin untuk bikin orang penasaran tadi. Cara yang paling mudah itu sebenarnya adalah kalian lihat channel sejenis ya, yang udah gede, kemudian amati. Kalau mau saya bantuin dan temenin gimana trik dan taktiknya yang pas, bisa ikut kelas private. Silakan ke kelasdnjc.com, ada banyak program di sana, siapa tahu cocok. Alright? Nah, kita lanjutkan. Kalau urusan rencana konten ini udah beres, tinggal eksekusinya di YouTube. Ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membentuk penonton reguler ini. Pertama ada card dan end screen, kartu, dan layar akhir. Fitur ini pada dasarnya mempromosikan video kita yang lain.
Di data analitik kita bisa lihat ada nggak orang yang ngeklik dari kartu dan layar akhir yang udah kita pasang. Kalau belum ada dan nggak maksimal, ya coba lagi atur peletakannya, pemilihan link videonya, atau next video lebih bagusin lagi call to action-nya. Ajak penonton untuk mengunjungi channel kita. Video lengkapnya sudah juga saya buatkan di sini. Contohnya gitu ya. Saya ajak kalian untuk melihat video di kartu dengan memberikan penjelasan. Nah, pemasangan kartu dan end screen ini selain akan membuat penonton tertarik video kita yang lain, tapi juga dibaca oleh YouTube. Dari uji coba saya, end screen ini dibaca algoritma rekomendasi. Data end screen dan kartu tadi diambil untuk data rekomendasi. Contohnya seperti ini. Jadi selain bisa membuat video kita ditonton terus oleh penonton, kartu dan layar ini juga bisa bikin video lain ditampilkan di rekomendasi. Inilah mengapa saat video saya ditonton akan muncul banyak video saya yang lain. Karena dari awal saya menggunakan cara ini. Topiknya fokus, SEO, dan pakai cara seperti tadi. Nah, bagian rekomendasi ini merupakan tahap selanjutnya setelah tahap pertama terpenuhi, yaitu apa? Membuat penonton baru menjadi penonton reguler. Nantinya secara otomatis rekomendasi video akan didapat. Ada lagi fase ketiga, ini yang paling keren, yaitu rekomendasi video yang akan didapat dari channel lain, terutama channel-channel gede. Kalau tadi kan rekomendasi saat orang nonton video kita ya. Kalau tahap kedua ini sudah selesai, maka tahap ketiga bisa kita capai. Caranya gimana? Silahkan subscribe dulu, akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Ingat tahapannya, untuk channel baru, fokus di membuat penonton reguler. Setelah itu baru dapat rekomendasi dari video yang kita tonton. Dan yang ketiga, dapat rekomendasi dari video channel lain yang lagi ditonton orang. Fokus dulu di tahap nomor 1. Oke? Yang mau lebih mudah ngurutin langkahnya, sudah saya buatin e-course Formula DC versi 2. Tinggal praktekin, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Udah bisa gantung belum ya? Jadi di sini saya menjanjikan untuk membuat gimana dapat merekomendasi dari saat orang nonton dari sebuah channel gede, kemudian video kita nongol di sebelahnya. Itu yang akan bisa membuat kita banyak view. Oke? Gantung ya.